Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman sekalian, sahabat yang mulia, apa kabar? Alhamdulillah, kita berjumpa lagi di dunia maya dalam keadaan sehat walafiat. Dan oleh karena itu mari kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang telah diberikan kepada kita yang begitu banyak dan mustahil kita bisa menghitungnya. Di antaranya adalah karunia kesehatan, karunia kesempatan, karunia umur panjang yang barokah, dan tentu karunia yang paling agung adalah karunia iman dan Islam. Karena dengan keduanya itulah kita akan selamat fid dunya wal akhirah. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada uswatun hasanah kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan semua pengikutnya. Termasuk kita tentu yang mengharapkan syafaat beliau kelak di yaumil kiamah. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita baru saja selesai melaksanakan sholat subuh secara berjamaah di masjid tepat waktu, dan begitu nikmatnya kita bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah di masjid tepat waktu, karena sholat sunnah fajar 2 rakaat sebelum subuh lebih mulia daripada dunia dan seisinya, terlebih lagi dengan sholat subuhnya itu sendiri. Oleh karena itu mari kita terus berdoa, mudah-mudahan Allah meneguhkan hati kita, mengistiqomahkan niat kita untuk taat kepadanya, wabil khusus dalam melaksanakan sholat fardu secara berjamaah di masjid tepat waktu. Mudah-mudahan dengan demikian Allah ridho dan sayang kepada kita, dan kelak di akhirat kita akan dimasukkan ke jannahnya. Amin, amin ya robbal alamin. Teman-teman sekalian, pada kesempatan pagi ini saya akan menyampaikan topik tentang umur yang barokah. Karena dalam setiap prolog saya ya sebagai pengantar saya menyampaikan tausiah ini, saya selalu menyampaikan ya di antara karunia yang diberikan Allah kepada kita ya adalah umur yang barokah ya. Nah, umur yang barokah atau umur yang diberkahi itu kira-kira seperti apa teman-teman? Mari kita bahas ya. Jadi ini topik yang kelihatannya ringan dan sederhana, tetapi penting kita ketahui karena tentu selama kita hidup ini artinya kita menjalani umur yang diberikan Allah ya, dari kita lahir sampai kita nanti meninggal itu adalah usia atau umur kita ya. Nah, sekarang mari kita bahas bersama-sama apa itu umur yang diberkahi. Teman-teman sekalian, sahabat yang mulia, biasanya kalau kita memperingati milad atau ulang tahun itu ya, kita sering mendengar doa dari teman kita, sahabat kita, saudara kita ya, menyampaikan semoga usianya tambah berkah ya, nah, gitu kan. Atau dalam versi bahasa Arab yang juga populer disebutkan barakallahu fi umrik gitu kan. Nah, jadi doa ini untuk mendapatkan keberkahan usia. Nah, cukup penting dan sering kita dengar. Lantas usia yang berkah itu yang seperti apa ya? Kadang kita masih kebingungan dengan makna dari usia yang berkah ya. Mari kita sama-sama bahas ya. Nah, teman-teman sekalian, mari kita mengenal usia yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Usia yang panjang dan sehat merupakan dambaan banyak orang. Siapapun ingin memiliki usia yang panjang disertai dengan kesehatan fisik dan mental yang baik. Namun usia yang panjang ini bisa menjadi berkah, tapi sekaligus musibah, tergantung siapa yang menjalaninya. Bagi orang yang soleh, usia yang panjang adalah kesempatan emas, karena akan semakin banyak amal kebaikan yang akan dia lewati. Akan tetapi, jika orangnya itu toleh, ya kebalikan dari soleh, maka usia yang panjang malah akan menjadi membuatnya semakin banyak bermaksiat dan dosa. Ya. Toleh ini kebalikan soleh, jadi ya orang yang jahat lah kira-kira begitu. Nah, dalam hadis riwayat At-Tirmizi, Rasulullah bersabda, sebaik-baik manusia ialah yang lanjut atau panjang umurnya
dan baik amal perbuatannya. Sedangkan seburuk-buruk manusia ialah yang panjang umurnya dan jelek amal perbuatannya. Nah, oleh karena itu teman-teman, tidak heran jika usia merupakan salah satu yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kembali Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat At-Tirmizi, tidak akan melangkah kedua kaki seorang hamba sehingga ia ditanya tentang umurnya untuk apa digunakan. Nah, teman-teman, mari kita lebih dalami, kita breakdown apa atau kriteria dari usia yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Yang pertama, teman-teman sekalian, usia yang dimanfaatkan untuk ibadah, ya. Jadi mereka yang mendapat keberkahan usia maka akan mempergunakan usianya dengan banyak melakukan amal ibadah. Melakukan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan ciri khas keaktivitasnya, ya. Jadi lisannya pun basah dan dengan zikir dan tasbih serta sering menyambung tali silaturahim. Ini artinya apa, teman-teman? Ya, jadi kalau orang yang usianya berkah, dia akan senang untuk memanfaatkan waktunya untuk beribadah. Dan tidak mungkin orang yang tadi disebut dengan toleh, ya, orang yang jahat, orang yang zalim, mampu dan bisa atau mau melakukan hal yang demikian. Nah, jadi ini mari kita berkaca kepada diri kita masing-masing. Kemudian yang kedua, ya, usia yang tidak dipergunakan untuk maksiat. Mereka yang mendapat keberkahan dari Allah SWT, ya, yang usianya barokah, akan berusaha keras untuk menjauhi hal-hal yang berbau maksiat. Apabila misalnya tak sengaja tergelincir berbuat dosa, maka ia akan segera bertaubat dan berhenti mengulangi dosa yang sama. Jadi ini ciri yang kedua, kalau orang punya usia atau umur yang berkah, ya, dia akan berusaha untuk menjauhi kemaksiatan. Mungkin di masa lalu dia melakukannya, tapi kemudian selanjutnya dia tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sama. Kemudian yang ketiga, cirinya adalah menyisihkan waktu untuk melakukan kegiatan sosial, ya. Orang yang diberkahi usianya oleh Allah SWT memiliki kepedulian sosial yang baik. Ia tidak hanya mementingkan diri sendiri dan keluarganya, namun juga memedulikan kesejahteraan orang lain. Salah satu contoh nyatanya adalah sering berbagi atau bersedekah. Nah, ini kembali lagi, Masya Allah, ya, apa yang saya lakukan dengan gerakan sedekah berjamaah, warung sedekah adalah bagian dari hal ini. Sedekah ini tidak hanya berhubungan dengan uang, tetapi juga luas bentuknya. Misalnya bersedekah ilmu, ya, alhamdulillah. Kalau kita punya ilmu, kita sampaikan kepada orang lain, itu adalah juga sedekah. Makanan, minuman, pakaian, tenaga, pikiran, dan lain sebagainya. Intinya, kehadirannya selalu berusaha memberi manfaat kepada orang lain. Kemudian yang keempat, ya, adalah dijauhkan dari penyakit malas. Bermalas-malasan dan berleha-leha merupakan akhlak buruk yang dijauhi oleh mereka yang usianya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap aktivitasnya, ya, selalu berusaha untuk produktif dan bermanfaat bagi banyak orang, ya. Jadi dia rajin, disiplin, dan gesit merupakan salah satu dari sifat yang melekat pada orang yang usianya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, teman-teman sekalian, selalu berupaya memanfaatkan usia untuk mencari ilmu, ya, thalabul ilmi. Orang yang usianya diberkahi Allah Subhanahu wa taala selalu berusaha untuk belajar. Belajar ini tidak melulu berkaitan dengan sekolah formal atau pendidikan formal. Akan tetapi dia selalu senang untuk mencari ilmu, menambah pengetahuan, ya, dalam berbagai hal, ya, cabang, ya. Dan sekarang tentu saja dengan dunia yang semakin modern, dunia informasi komunikasi, dengan internet kita bisa belajar, ya. Yang namanya Mbah Google itu gudangnya ilmu. Meskipun tentu kita harus pandai pilih dan memilah, ya, karena tidak semua yang di internet itu baik, ya. Di internet itu ibaratnya surga dan neraka itu bercampur, tinggal kita milih yang mana, ya. Nah, kemudian selain itu juga mendengarkan ceramah-ceramah dan sejenisnya merupakan kebiasaan orang-orang yang usianya diberkahi oleh Allah SWT. Senang menghadiri majelis ilmu. Kemudian
dalam prinsipnya ia tidak mau menyia-nyiakan waktunya. Maka ia akan terus berusaha mencari ilmu hingga ajal menjemputnya. Kemudian yang keenam adalah cirinya tawakal dan istiqomah. Mereka yang usianya berkah berusaha untuk tawakal dan istiqomah dalam kehidupannya. Ia akan bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, melepaskan diri dari ketergantungan kepada makhluk, dan ia akan berusaha untuk selalu istiqomah di jalan kebenaran hingga ajal menjemputnya. Dan yang terakhir teman-teman sekalian, ciri usia yang diberkahi Allah ya, husnul khotimah tentunya ya, akhir hidup yang baik. Ya, orang yang usianya mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala adalah meninggal dalam keadaan yang baik atau husnul khotimah. Meninggal yang baik di sini maksudnya ia mampu mengucapkan lafaz la ilaha illallah, atau minimal ya seperti Gus Ba bilang bisa menyebut Allah, Allah, Allah. Jadi dia ingat Allah sebelum nyawanya dicabut oleh malaikat Israel. Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Hakim dengan sanad hasan dari Mu'adz, barang siapa akhir hidupnya dari ucapannya adalah la ilaha illallah, maka ia akan masuk surga. Demikian teman-teman, topik tentang usia yang diberkahi ya. Jadi kita sekarang yang sedang menjalani sisa hidup kita ini, mari kita manfaatkan, entah kapan kita dipanggil oleh Allah, tapi kita manfaatkan sisa hidup kita, sisa usia kita ini untuk berbuat kebaikan, sehingga usia kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya, sekurang-kurangnya untuk saya pribadi. Kebenaran datang dari Allah, dan bila mana saya dalam menyampaikan ini ada kekurangan, kesalahan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.